Aku laku sudah habis modalnya. Apakah benar? Nah, jadi ada kesaksian di mana nasabah ini sudah melunasi, ya, ibaratnya gini, sudah menjadi budak, ya, budaknya para pinjol-pinjol ini, ya, setiap bulan bayar tidak pernah telat sama sekali, ya kan? Tapi tiba-tiba, ya, si aku laku ini bukannya nambahin limitnya, tapi malah ngurangin terus setiap bulannya, guys. Gitu ya. Seharusnya normalnya itu ya, normalnya itu pinjol ini kalau sudah dilunasi itu limitnya tetap atau bertambah, ya. Contoh seperti itu Kredivo gitu ya. Lalu Shopee es pinjam SP Letter gitu ya. Kredivo es pinjam SP Letter ya, Shopee Pay Letter gitu. Itu rata-rata ya, sepengalaman saya gitu ya, melihat saya dan orang lain yang minjol gitu ya. Itu kalau sudah dilunasi tepat waktu antara stay limitnya atau nambah. Nah, ini di aku laku ya ada kasus seperti itu. Yang langsung saja kita lihat kesaksiannya dia ya. Nah, di sini dari Mas Baba Boy gitu ya. Baba Boy gitu kan. Nih aku laku emang kresek nying ya. Gue bayar nggak pernah telat sehari pun. Paling cuma mepet Japo. Soalnya gaji gue cair sore di tanggal Japonya. Bisa-bisanya limit turun teratur. Bulan lalu malah parah. Gue bayarnya pagi-pagi buta di tanggal Japo, masih tetap berkurang limitnya dari yang awal. Limitnya stagnan 2,2, bulan kemarin turun 1,8, sekarang malah 1,5. Ya, gue takut galbahin soalnya akun punya istri yang kondarnya ortunya sendiri alias mertua gue. Gitu ya. Kalau gue galbay, tahu-tahu sebar data atau nyamperin ke rumah, auto jadi bahan amukan mertua gue. Kira-kira kenapa ya Lurd? Ya, apa udah sistemnya gitu? Apa bisa banding ke CS-nya langsung? Mohon petunjuk sedulur semua. Nah, coba kita lihat ya. Jumlah pinjamannya hanya 1.500.000 yang paling gede. Kita ada pinjaman 30 gitu ya. Dan lain-lain. Gitu kan. Coba kita lihat dulu bawahnya. Rekening penerima, rencana penelunasan gitu ya. Kalau kata dia kan bayarnya kan pada saat hari Japo, itu nggak masalah. Nggak masalah kecuali telat sehari. Bahkan kalau telat sehari pun itu nggak masalah, guys, ya. Telat sehari pun dipinjol ya. Nih rahasia yang jarang sekali saya buka ya. Telat sehari 2 hari itu nggak apa-apa, guys, kecuali sudah seminggu baru tuh, ya kan. Nah, kalau nggak pernah telat ya jadi budak pinjol tapi limitnya turun terus ya, memang ada indikasi bahwa pinjol ini modalnya lagi mengurang. Investor pinjol itu kan asing ya, guys ya. Ini juga kemungkinan ada kaitannya dengan demo di Indonesia, guys ya. Kenapa? Apa hubungannya ya kan? Demo besar-besaran turunkan bubarkan DPR, kok gitu sih, nggak mungkin gitu ya. Nah, guys, jadi investor asing itu sangat ketakutan sekali berinvestasi di negara yang sedang ricuh, guys gitu. Jadi mereka itu nggak mau investasi ke negara yang rakyatnya itu waduh melawan pemerintah ya, ricuh gitu kan. Itu bisa bahaya, guys, begitu, guys. Kalau Anda levelnya itu udah investor, Anda mau nggak invest ke negara yang sedang ricuh? Apapun investnya, mau buka toko mau buka pabrik sepatu, mau buka pabrik ini, mau invest keuangan gitu ya, mau nggak Anda? Atau Anda lebih memilih ke negara yang sedang adem ayem ya kan, ekonominya lagi bagus gitu kan? Milih mana? Ya, kita aja ya. Milih usaha yang lagi bagus, kita invest ke situ. Ya, misalkan es teh Kraton lagi bagus nih penjualannya, kita invest ke situ kan. Ayo, bikin lagi gerobaknya, bikin lagi es tehnya dibanyakin gitu kan. Atau kita ke invest ke es Milo Kepal yang udah bubar hancur. Ya, lebih milih ke es teh Kraton gitu kan. Nah, itu dia, guys ya. Kemungkinan ada pengaruh dari situ, guys. Oke. Ditambah lagi pinjol ini mudah bangkrut. Ya, pinjol itu mudah bangkrut, guys ya. Kenapa mudah bangkrut? Karena ketika nanti investornya ini cabut semua, pinjol-pinjol ini langsung bangkrut, guys. Hari itu juga. Jadi apakah kericuhan di Indonesia ini menguntungkan untuk nasabah-nasabah yang galbay? Bisa jadi. Ya, bisa jadi seperti itu, guys. Misalkan nanti, wah, ricuh Indonesia gitu ya. Wah, seminggu gitu kan, bahkan krisis moneter lagi gitu ya, Anda nggak bisa ngambil uang lagi gitu ya, itu pinjol saya yakin bubar, guys. Fintech itu, guys, bubar. Iya, seminggu, 2 minggu, 3 minggu aja ya, krisis moneter gitu kan. Waduh, ini fintech ini hilang semua, guys ya. Investornya pada cabut, pada nggak mau.
invest ke negara yang sedang ricuh itu, gitu. Oke, nah, ada nggak Anda yang punya pengalaman ya gagal bayar di Aku Laku yang seperti ini? Ya, sudah jadi budak pinjol tapi tetap diturunin limitnya. Ya kan? Gimana sih? Kamu percaya nggak sih sama saya? Ya kan, dalam hatinya nasabah tuh kan. Gitu ya, kalau jadi budak pinjol itu, kamu tuh ya kok nggak percaya sih sama saya? Saya tuh udah bela-belain kamu. Ya, kok kamu malah ngasih limit yang kecil? Gitu kan? Kok kamu malah ngasih limit besar ke orang yang baru daftar, gitu, baru sekali minjem. Saya yang sudah berkali-kali malah diturunin limitnya. Gimana sih kamu ini? Nah, itu guys ya. Kalau kita jadi budak pinjol, ya kan, itu sengsaranya seperti itu guys. Ya, jadi mending galbay apa jadi budak pinjol? Mending galbay. Ya, nggak usah mikir-mikir begini lagi. Ya kan, udah gajian, ya kan. Terus buat bayarin pinjol, mau diambil lagi ya kan? Buat makan kan? Buat kebutuhan sebulan sehari-hari. Misal Anda gaji 2 juta, ya, 2.500.000. Pinjol Anda 2.500.000 lagi, ya kan? Anda balikin semua. Ternyata dikasih cuma 1,5 juta. Apa yang terjadi? Anda tetap pinjam 1,5 juta tambah ke pinjol yang lain. Ya, disitulah awal mula Anda akan memiliki ya banyak pinjol dan gagal bayar. Ya kan? Begitu guys. Ya, ini bisa jadi jebakan gitu. Oh, ini si bodoh ini ya, si konsumen bodoh ini lancar nih pembayarannya ini. Ya kan, dia setiap gajian bayar. Oh, berarti dia mampu gitu kan ya. Bagaimana kalau kita turunin limitnya 1,5 juta ya kan, agar dia minjol ke pinjol lainnya seperti Uku, Uatas ya kan. Kita kan partneran dengan Uku dan Uatas gitu. Kita bagi-bagi ya kan pinjolnya ya. Nanti di saya sudah 500, di Uatasnya 500 gitu kan. Di Ukunya 200, di ininya 1 juta. Terus saja. Ya kan? Nanti pada akhirnya galbay juga. Kalau sudah seperti ini ya, ini jaminan galbay gitu ya. Tapi orangnya berani galbay ini. Ya, kata dia, ini mana nih? Gue takut galbayin soalnya akun punya istri yang kondarnya ortunya sendiri alias mertua gue. Itu sebenarnya dia berani galbay tapi karena ada pihak ketiga, yaitu adalah mertuanya sendiri. Ya, ya kalau Anda mau pintar, kalau mau cerdas, ya kan, Anda minjol lagi, ya kan, kondarnya jangan mertua Anda. Ya, Anda tinggalin Aku Laku Anda ini. Ya, bolehlah Anda pinjam 1,5 juta lagi. Ya, Anda butuh 500 lagi kan? Ya, Anda pinjam ke yang lain. Tapi kondarnya jangan orang tua Anda. Gitu loh. Nah, itu 60% ketika Anda galbay di pinjol yang lain, ya, kemungkinan 60% mertua Anda tidak ditelepon. Gitu ya. 40%-nya kemungkinan pinjol-pinjol yang Anda galbaikan itu sudah mengetahui data Anda, data mertua Anda. Oh, si ini, misalkan namanya si Baba Boy, gitu. Oh, si Baba Boy ini ya punya mertua. Nih, ini nomornya nih, ya kan. Nih, tagihnya ke sini nih. Jangan ke kondar yang baru didaftarin, tapi laginya ke mertuanya aja nih, gitu. Ya, jadi jangan heran kalau saya perasaan nggak pernah dia masukin mertua saya kok tiba-tiba tahu gitu ya. Nah, Anda coba lebih teliti lagi. Ya kan? Pernah nggak Anda masukin mertua atau istri Anda masukin mertua gitu? Atau istri Anda ini dulunya juga pernah minjol gitu kan ya. Kita harus tahu, tidak ada keajaiban seperti santet di pinjol itu, tidak ada. Ya. DC pinjol bisa tahu Anda kuliah di mana, Anda bekerja di mana. Ya, semuanya itu ngeling guys. Ya, tidak ada, seperti pakai dukun gitu, nggak ada. Kalau kita masih hidup sebagai WNI, kita itu akan masuk surga jalur WNI. Kenapa? Karena data kita itu udah kesebar, ya kan? Sudah tidak privasi lagi. Jangan heran kalau Anda galbay terus semuanya tahu. Ya, maka dari itu terima resikonya. Ya, terima resiko galbay itu guys. Kalau Anda nggak bisa menerima resiko galbay itu, waduh, pusing guys. Ya. Jadi ketika Anda galbay dan sudah mau menerima resiko apapun itu, ya kan, hidup Anda akan santai. Ya, saya contohkan begini. Orang kantor tahu, ya Anda minjol, Anda galbay gitu. Kalau Andanya gelagapan, ya terus seperti orang ketakutan, mereka akan lebih ibaratnya mengucilkan Anda. Ya. Sama juga dengan di rumah. Kalau Andanya ketakutan, mereka akan ikutan takut dan mengucilkan Anda juga. Tapi kalau Andanya berani, bos, santai aja, nanti juga saya lunasin. Udah bilang aja nggak ada saya di sini, udah resign gitu. Nanti saya lunasin, tenang aja. Ya, kalau begitu, ya kan,
walaupun double gitu kan ya. Ya mau gimana gitu. Anggota DPR aja pada double kaya-kaya guys. Ya, Anda hanya sedang butuh uang, galbay, ya. Double nggak boleh gitu. Ya kan? Kita ini pengen jadi orang baik. Tapi Indonesia ini ya kan mengizinkan pinjol ada di Indonesia gitu kan ya. Ya kita double aja gitu loh. Anggota DPR aja pada double, gajinya naik seratusan juta. Ya kan, Anda yang hanya butuh makan, ya lagi nggak bisa bayar, bolehlah Anda menyelamatkan diri Anda sendiri. Itu adalah menyelamatkan diri Anda sendiri. Ya, defense mechanism daripada Anda dipecat, dikucilkan, ya masih mending double aja. Bos, santai aja gitu kan. Kita lagi usaha juga. Ini nanti kalau gajian saya cicil gitu kan. Janji ya, pasti HRD-nya gitu ya. Nah, misalkan di rumah ya kan udah tenang aja, ya kan nanti saya cicil gitu. Udah nggak usah diribut-ributin kayak gitu-gitu aja. Ribut santai baik konon. Itu kalau Andanya tenang, semua orang juga tenang. Kalau Andanya takut, panik, semua orang akan panik dan akan mengucilkan Anda. Gitu. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.